Halo teman-teman semua, video ini akan menjelaskan tentang keamanan siber dan bahaya judi online. Hari ini kita akan belajar cara melindungi diri di dunia digital dan menjauhi jebakan judi online serta bisnis bodong. Yuk kita perbaiki pola pikir bersama. Di era digital, kita selalu terhubung ke internet, dari chatting, belanja, hingga menyimpan data pribadi. Namun, ancaman siber seperti malware, penipuan, atau peretasan selalu mengintai. Data itu ibarat harta karun kita. Jika jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi bencana seperti pencurian identitas. Apa saja ancaman siber yang sering terjadi? Ada phishing, yaitu email atau pesan penipuan. Malware, yaitu perangkat lunak jahat. Man in the middle, yaitu penyadapan data. Brute force, yaitu tebak kata sandi secara sistematis dan terus-menerus. DNS spoofing, yaitu situs palsu. Dan social engineering, yaitu trik licik yang mainkan psikologi kita. Jadi tetap harus waspada dari semua ancaman itu karena banyak yang terlihat aman, tapi kenyataannya tidak. Lalu bagaimana sih kita bisa terhindar dari itu semua? Tenang, kita bisa melindungi diri dengan langkah sederhana. Pertama, buat kata sandi kuat, minimal 8-12 karakter seperti kata Indonesiaku, yang dibuat dengan karakter unik seperti 1ND0 $3 tanda seru @ku. Bukan kata yang panjang tapi tidak unik seperti Jaya Indonesia ku hebat. Kedua, hindari wifi umum untuk transaksi penting. Kalau terpaksa, pakai VPN bukan proxy. Ketiga, selalu cek HTTPS dan ikon gembok di website, atau kunjungi sslabs.com untuk memastikan keamanan website itu. Keempat, jangan sembarangan unduh aplikasi, karena phishing dan malware sering menyamar. Kelima, pasang antivirus dan tolak semua cookies. Dan keenam, selalu update sistem operasi perangkatmu. Keamanan siber dimulai dari diri sendiri. Dengan menjaga data, kita bertahan di dunia digital. Tetap waspada dan patuhi aturan IT. Topik selanjutnya yaitu judi online. Judi online kian marak, menawarkan janji cepat kaya. Targetnya, anak muda, pekerja kasar, atau pengguna digital awam yang tergiur iklan slot online. Risiko judi online meliputi kecanduan, mudah ketagihan karena akses 24/7, kerugian finansial, kehilangan uang besar bahkan terlilit utang, dan dampak sosial dan psikologis, stres, depresi, hingga masalah keluarga. Banyak kisah pahit akibat judi online dimulai dari rasa iseng. Jadi jangan tergoda dengan iklan-iklan slot yang menggiurkan. Topik selanjutnya, bisnis bodong. Bisnis bodong menargetkan orang yang ingin cepat kaya tanpa usaha, seperti mereka yang terlilit utang atau pengguna awam, dengan iming-iming keuntungan besar. Ciri-ciri bisnis bodong, janji keuntungan besar dalam waktu singkat, tidak terdaftar di OJK atau Kominfo, website ya aplikasi terlihat tidak profesional, link hanya dibagikan via grup WhatsApp atau Telegram, sulit menarik uang, terutama jika investasi besar. Testimoni palsu untuk menipu masyarakat. Bisnis sukses butuh usaha, bukan cuma like video. Mari jadi masyarakat cerdas, stop judi online dan bisnis bodong. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga keamanan data kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Nelormah dan sudah bersama saya yaitu Mbak Nila Fajariani selaku peserta dari program sosialisasi keamanan cyber dan bahaya judi online yang dilaksanakan tadi malam di Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojadi, Kabupaten Banyumas. Sebagai salah satu tim pelaksana, saya Andi Delorma akan mengajukan beberapa pertanyaan testimoni terkait dengan sosialisasi yang diadakan tadi malam. Oke, pertanyaan pertama, seberapa paham Mbak Nila terkait materi yang dijelaskan tadi malam? Ya, kurang lebih saya jadi tahu bahwa keamanan cyber itu begitu penting di era sekarang ini. Dan saya jadi tahu untuk bisa mencegah atau lebih tepatnya lebih mengamankan data diri saya terkait keamanan cyber tersebut. Lalu bagaimana dengan demo aplikasi terkait judi online? Apakah itu sangat membantu dalam proses pemaparan materi?
Betul, terkait demo aplikasi sangatlah membantu karena saya jadi tahu bagaimana ternyata aplikasi judi online itu berjalan, bagaimana admin adalah mengelabui pemainnya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana aplikasi judi online itu berjalan itu kami beberkan melalui demo aplikasi yang di situ menyangkut beberapa permainan sistem untuk mengelabui si user. Dan untuk pertanyaan kedua itu, apakah dengan mengadakan sosialisasi ini kesadaran masyarakat di Desa Kalitapen akan meningkat terkait keamanan siber dan bahaya judi online? Mungkin adanya sosialisasi terkait keamanan cyber ini akan sangat membantu masyarakat awam yang kurang paham mungkin ya terkait data diri mereka di era sekarang ini begitu penting untuk dijaga. Sebegitu kiranya masyarakat di Desa Kalitapen mungkin akan sangat terbantu karena ini merupakan ilmu baru yang awam diketahui oleh masyarakat luas, dan dengan adanya sosialisasi ini pasti akan membantu karena di situ saya sebagai tim pelaksana yang terjun itu masyarakat tergolong antusias dalam menyingkapi terkait sosialisasi yang kami berikan. Banyak yang berlomba-lomba untuk bertanya saat sosialisasi itu berlangsung. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah sosialisasi ini memberikan manfaat yang setimpal untuk masyarakat di Desa Kalitapen dan terkhusus untuk peserta yang hadir saat ini yaitu Mbak Nila Fajariani? Mungkin terkait manfaat pasti ada. Mungkin akan banyak sekali ya manfaat dari sosialisasi yang dipaparkan tadi malam. Namun saya rasa akan lebih baik jika sosialisasinya terkait dari keamanan yang terbawah sendiri. Jadi masyarakat kan pastinya masih banyak yang belum pernah mendengar bahasa-bahasa seperti keamanan cyber atau apa. Jadi mungkin akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam kalau terkait dijelaskan yang mulai dari tingkat terbawah dulu. Ya, sekiranya begitu terkait manfaat, dan terima kasih untuk koreksinya bersama saya dan Mbak Nila Fajariani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.